Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kapanpun kalian menonton video ini. Kembali hari ini kita akan belajar tentang administrasi sistem jaringan. Masih bersama saya Agung Prayogi Eskom. Kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan, di mana nanti kita akan belajar tentang operasi Windows, kemudian Linux Debian. Nah, ini adalah peta konsepnya. Perannya instalasi Windows, instalasi Linux, perintah dasar, manajemen user, manajemen proses, dan juga PowerShell. Perlu kalian ketahui, server adalah penyedia layanan atau service. Nah, fungsi utamanya itu untuk mengontrol, mengatur, dan manajemen traffic data jaringan, data service, proses. Ini adalah beberapa sistem operasi yang paling populer. Kalian mungkin udah kenal dari keluarga Windows, terus kemudian ada Unix, Linux, dan Macintosh OS. Nah, berikut lagi kasih tahu nih spek minimum buat instalasi sistem operasi server. Kalian segera siapin alat tulis buat tulis langkah-langkah instalasi Windows Server. Silahkan dicatat. Nah, kalau misal kalian udah berhasil install, nanti tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Kalau tadi kita udah tahu tentang Windows Server, sekarang kita install Linux Debian. Jadi ada dua macam ya. Ini langkah-langkahnya. Silahkan dicatat. Langkah-langkah selanjutnya, silahkan dicatat. Di samping mencatat, kalian juga perlu pahami langkah-langkah untuk instalasi Linux Debian ini. Ini langkah-langkah terakhirnya. Jika sudah berhasil, kalian akan muncul login sistem seperti ini. Untuk perintah dasar Linux yang pertama itu adalah terminal. Jadi kita juga sebut konsol, yaitu interface yang memungkinkan pengguna dapat meremote sistem server baik secara langsung maupun remote. Kita bisa pakai aplikasi putih. Juga perlu tahu tentang yang namanya account. Adalah informasi rahasia yang dimiliki pengguna Linux agar dapat melakukan proses atau akses ke dalam suatu sistem komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Untuk akun sendiri ada dua macam, yaitu username sama password. Ya kalian udah tau lah, username itu untuk apa, password juga untuk apa. Ini ada login, jadi si Linux ini udah siap nih buat menerima kalian. Nah, ini kalian login menggunakan putih. Selanjutnya kalian perlu tahu dengan yang namanya shell, yaitu area kerja di mana kita menginputkan sebuah perintah atau prompt. Nah, prompt ini nanti ada macam-macam, kalian bisa lihat dan catat beberapa perintahnya. Dalam melakukan pekerjaannya, Linux mempunyai dua proses, yaitu proses foreground dan proses background. Kalau foreground itu yang kelihatan ya, kalau background itu yang di belakang atau proses yang kalian nggak bisa lihat. Oh iya, kalian juga perlu tahu Linux ini case sensitif ya, jadi sensitif dengan beberapa perbedaan huruf antara besar dan kecil. Dan kemudian ketika kalian mau menyelesaikan proses, kalian perlu logout dengan cara seperti berikut ini. Jadi ketika kita mau ngasih perintah nih ke Linux nih, jangan lupa kita perlu ngasih tanda min atau strip di depan promptnya. Atau kita juga bisa pakai kombinasi tombol seperti yang ada di bawah ini. Kalau kalian pernah ngasih perintah apa terus kemudian kalian lupa, kalian juga bisa pakai history perintah. Nah, ini ada tampilan historinya nih. Opsi standar berikutnya adalah help atau bantuan. Untuk mencari perintah atau mencari file, kita bisa pakai perintah where is. Nah, ini contoh perintahnya adalah where is, nama perintah, kemudian enter. Tampilannya akan seperti berikut. Untuk perintah dasar membersihkan layar, melihat tanggal, jam, dan kalender, kemudian menampilkan user login, kalian bisa lihat dan bisa catat.
kalian juga bisa melihat versi Linux apa yang kita gunakan saat ini. Kemudian ada lihat direktori kerja, silahkan dicatat. Berikut cara membuat file kosong atau juga bisa menggunakan file teks. Perintah-perintah dasar ini yang paling penting nih, ada copy file, menghapus file, mengubah nama file, dan mengetahui jumlah baris kata atau karakter di area kerja kalian. Selanjutnya ada perintah membuat direktori, copy dan move directory. Silahkan dicatat perintahnya. Kalian juga bisa mengganti password, juga membuat file teks. Untuk penggantian password, hanya super user atau user yang bersangkutan yang dapat melakukan pengubahan user password. Ada juga untuk kompresi file, bisa untuk mengkompres atau mungkin uncompress. Juga untuk mengatur permission file atau hak izin tentang file tersebut. Ini prom untuk mencari file dan shutdown, atau mungkin kita juga bisa restart atau reboot sistem. Selanjutnya kita belajar tentang manajemen user group Linux. Kita bisa cari di /etc/password. Nah, ini ada beberapa sintak-sintaknya untuk membuat user baru, membuat user dengan user add, membuat user tanpa membuat folder kerja. Beberapa sintak selanjutnya kalian bisa lihat dan kemudian kalian bisa catat sintak-sintaknya. Kita juga bisa menghapus user dengan userdel dengan opsi parameter seperti berikut. Selanjutnya ada manajemen grup. Kita bisa pakai format perintah add group dalam kurung nama underscore group kurung tutup. Ini contohnya. Selanjutnya ada manajemen proses dan penjadwalan. Untuk jenis-jenis prosesnya kalian perlu tahu ada daemon, kemudian ada batch, dan ada interaktif. Untuk identitas proses, kita punya PID, credentials, dan personality. Ketika sebuah proses dieksekusi, ada satu kondisi yang memungkinkan program dieksekusi berdasarkan scheduler, penyimpanan akun, file system, signal handler, dan virtual memory. Berikutnya adalah run level, di mana run level ini akan memberikan interupsi init untuk mengeksekusi atau menghentikan layanan tertentu. Untuk penjadwalan perintah dalam proses Linux, kita bisa menggunakan perintah add, perintah batch, atau perintah cron. Mereka punya fungsinya masing-masing. Untuk daftar proses yang sedang berjalan, kita menggunakan perintah ps. Untuk top, kita bisa menampilkan detail informasi proses yang sedang berjalan dalam sistem. Nah, ketika kita akan menghentikan suatu proses, kita bisa menggunakan kill. Selanjutnya ada PowerShell, di mana PowerShell ini adalah jenis command line interface yang mendukung teknik pemrograman berorientasi objek pada Windows. Fitur-fitur yang ada di PowerShell antara lain Oke, hari ini cukup. Ini ada soal latihan, silahkan kalian kerjakan dan kirim ke WA Pak Yogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.